Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jelang Pulang podcast Man 1 Kota Bogor. Sekarang saya sudah bersama dengan siapa namanya? Saya Eka Putri Pandi. Dan saya Rana Adikirna. Kali ini kita bakal ngebahas seputar pramuka. Yang ada di Man 1 Kota Bogor. Langsung aja ya Eka. Boleh. Nih, Eka sebagai anak pramuka, apa yang membuat tertarik pada pramuka? Sejak kapan dan seperti apa? Bagaimana? Awal mula saya masuk ke dunia kepramukaan itu, Pak. Iya. Itu ada di saat saya masih sekolah dasar, SD. Sekolah dasar. Gitu. Jadi saya kenal pramuka. Mungkin kalau misalkan di sekolah dasar itu pramukanya masih dalam bentuk permainan. Jadi tidak fokus seperti yang mungkin Bapak lihat kegiatan pramuka di SMA. Gitu. Emang kalau di SMA itu seperti apa? Kegiatan di SMA itu bisa dibilang sudah fokus gitu, Pak. Bukan fokusnya gitu. Jadi kayak penempaan karakteristik dan juga mungkin kejiwaan itu sudah mulai. Sudah mulai. Berarti kalau di SD itu kita masih sifatnya itu bermain gitu ya. Masih. Mencoba untuk menyatu dengan sekitar ya, dengan lingkungan kayak gitu. Tadi kan kalau di SD itu pramukanya lebih bermain. Nah, tadi sementara di SMA itu kayak gimana? Boleh diulangin lagi? Kalau di SMA itu sudah mulai penempaan diri. Jadi kita sudah mulai pada pendisiplinan, bukan mulai ya, tapi memang sudah saatnya gitu. Kita dilatih buat terbiasa untuk mandiri. Oke, jadi di SMA itu kita sudah ditempa dan dilatih untuk supaya bisa mandiri. Nah, saya pengen denger dong cerita dari Eka. Bagaimana awal cerita Eka bergabung dengan Pramuka Man 1 Kota Bogor? Oke, awalnya memang pilihan saya itu sudah jatuh pada pramuka. Iya. Gitu. Tapi ada satu di mana saat keluarga saya itu bilang kalau misalkan kenapa nggak coba dengan ekskul ini. Gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi tetap bahwa saya ingin masuk ke pramuka dan akhirnya saya masuk gitu. Jadi karena yang saya punya itu pengalamannya memang hanya di pramuka. Oh gitu. Tapi Eka tadi ngomong-ngomong soal ada arahan dari orang tua untuk masuk ekskul ini, emang ekskul ini tuh ekskul apa? Wah, disebutin nih. Ya silakan sebutkan aja, tidak apa-apa karena kita di sini ya ini aja ngobrol gitu ya. Waktu itu tuh sempat diarahin buat saya ikut ke Paskibra. Oh, Paskibra. Paskibra gitu. Kebetulan karena mungkin saya punya suara yang lantang juga sama sebenarnya kalau untuk postur tubuh saya kurang. Tapi keluarga itu mau ngarahin kenapa nggak Paskibra aja yang orang tua ngeliat jenjangnya itu lebih baik gitu. Baik. Lah, emang pramuka sendiri nggak ada jenjangnya atau bagaimana Eka? Ada. Nah itu dia yang banyak orang nggak tahu jenjang pramuka ini gitu. Sebenarnya mau dari Paskib atau pramuka sendiri pun itu punya kelebihannya gitu. Jadi pramuka juga pasti punya jenjang nih. Misalnya apalagi yang sekarang ini lagi maraknya, semisalnya kita pramuka nih Pak, sudah dilantik sebagai pramuka Garuda. Iya. Itu insya Allah bisa masuk lewat jalur PTN. Oh, jadi ada jalur apa? Seleksi PTN, jalur prestasi pramuka Garuda atau pramuka yang aktif, anggota pramuka aktif. Oh gitu, oke. Nah tadi nih ngomong-ngomong kan tadi orang tua sempat nyaranin untuk kenapa nggak masuk ekskul ini. Nah tapi kan Eka milih pramuka gitu kan. Nah apakah dengan pilihan Eka ini Eka tetap didukung sama orang tua Eka di rumah gitu? Tetap didukung. Oh tetap didukung. Tetap. Oh iya, alhamdulillah tuh ya. Dan
Mungkin kalau orang-orang kan lihat paskibra, oh jenjang karirnya ada gitu. Kalau misalkan lolos kabupaten atau tingkat provinsi atau nasional gitu ya, jadi pengibar bendera itu kan biasanya ada jatah mungkin, bukan jatah ya, disebutnya apa ya kayak Bagian gitu. Dapat ya bagian. buat masuk golden ticket ke kepolisian atau tentara. Nah, kalau pramuka ada gak sih selain yang seleksi PTN itu golden ticket kayak gitu? Untuk golden ticket gitu sebenarnya masuk sih Pak. Masuk. Jadi iya, jadi setelah saya teliti lagi, jadi gak hanya paskibra aja yang bisa masuk, tapi pramuka juga. Jadi untuk saya kayak kepolisian atau misalkan militer, ini nggak membedakan antara ekskul pramuka ataupun ekskul paskib. Iya. Jadi sama-sama memiliki jenjang untuk masuk ke sana. Oh iya. Karena kan setahu saya juga paskibra, pramuka itu 2 ekskul besar gitu di setiap sekolah manapun di Indonesia gitu. Dan peminatnya selalu banyak gitu ya. Seperti apa ya? Mungkin ini bukannya maksud pengen ditentang-tentangin Iya. atau disaing-saingin gitu, tapi ini memang peminatnya tuh selalu banyak gitu. Kayak gitu kan. Dan dilirik sama banyak orang gitu. Lagi kan kalau pramuka itu kalau nggak salah dia kalau udah nyampe apa sih tingkatan kampus tuh namanya? Pandega. Nah, kalau udah nyampe Pandega itu kalau nggak salah itu bisa kepake buat protokol. Karena teman-teman saya itu banyak juga gitu yang di Pramuka UIN Bandung kayak gitu. Wah, pokoknya ngedengar cerita dari mereka kayaknya seru gitu kan. Meskipun perjalanannya prosesnya itu berat gitu. Oke, Kak, selanjutnya apa sih yang selama ini Eka pelajari selama Eka ada di Pramuka kayak gitu? Yang selama ini saya pelajari banyak. Jadi nggak hanya pastinya kita juga belajar kan Pak kayak teknik kepramukaan, sandi-sandi, terus juga yang lain hal kayak semapur, tongkat atau tali temali gitu. Tali temali. Nggak hanya itu aja, saya juga belajar Pak dari segi karakteristik saya jadi lebih kenal diri saya bisa menghitung gitu. Saya kuat sampai sini atau enggak, saya bisa sampai sini apa enggak, dan saya terbiasa dengan hal yang baik apa enggak di situ Pak. Kayak gitu. Oke, nih ngomongin soal sandi nih, Eka, saya pernah ngeliat temen saya itu bikin status di WhatsApp-nya itu, dia pakai titik-titik, garis miring, titik-titik lagi ada strip itu apa sih maksudnya Eka? Oh itu sandi Morse. Sandi Morse itu apa sih? Boleh dijelasin nggak sih dikit gitu? Boleh. Jadi yang kita tahu nih apa kan pada dasarnya sandi itu suatu bahasa rahasia. Rahasia. Betul ya. Pak. Nah, jadi itu tuh biasa digunain misalnya mungkin kalau misalkan Bapak ingat-ingat kayak waktu perang atau gimana. Tapi sebenarnya itu masih bisa digunain juga saat ini. Nah, sandi Morse itu kalau dari pemahaman saya itu adalah sandi yang dasar gitu. Jadi dasarnya karena dari sandi Morse itu masih ada banyak cabangnya yang nanti bisa dipakai, maksudnya dibacanya itu dengan rumus sandi Morse. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Jadi sandi itu nggak cuma sandi Morse aja Pak. Ada sandi rumput, sandi kimia. Nah itu cara bacanya. Sandi Sondoro ada. Wah sandi Sondoro, wah apa sih Pak? Maaf ya, jokes bapak-bapak. Oke, lanjut. Jadi cara baca sandi kimia itu kita harus hafal juga sandi Morse ini. Iya. Kayak gitu, yang kayak tadi Bapak bilang titik strip. Nah, itu tuh artinya huruf A. Oh, titik strip artinya huruf A. Kalau huruf B? Kalau B itu strip titik. Strip titik strip titik 3. Strip titik 3. Iya, jadi strip titik. Iya. Itu gimana ya kalau misalkan saya pengen ngasih pesan rahasia buat orang yang saya suka pakai sandi Morse gitu, bisa gak ya? Atau nanti malah orang yang saya sukanya nggak ngerti gitu. Karena kalau ketahuan kan suka takut ya. Iya, betul. Malu gitu maksudnya. Berarti yang menerimanya juga harus tahu itu sandi apa gitu Pak. Nah iya, itu kalau misalkan nggak tahu bingung juga ya. Bisa jadi malah dibuang Pak. Terus tadi kan ada sandi rumput. Ada. Nah, sandi rumput tuh yang kayak gimana? Sandi rumput itu bentuknya kalau misalkan kita lihat sekilas kayak rumput Pak. Kayak jadi rumput. Makanya dinamain sandi rumput gitu. Jadi semisalnya kalau tadi di Morse itu huruf A itu titik strip.
Nah, nanti dalam bentuk rumputnya itu ada garis segitiga kecil sama segitiga ke atas gitu. Segitiga kecil dan segitiga ke Iya. atas. Harus Oke. ada pulpen nih, guys. Supaya kita tahu gitu. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke. Oke. Coba boleh dipraktekkan kayak gimana sih sandi rumput itu? Oke. Jadi saya ngasih Ya. contoh ya, Pak, dari huruf A. Oke, huruf A. Jadi teman-teman sekarang ini saya pengen lihat gitu bagaimana Eka ini menuliskan sandi rumput gitu ya. Oke. Wah, udah jadi teman-teman. Ternyata sandi rumput itu kayak wah keren banget ya kelihatannya, kayak detak jantung gitu ya, detak jantung. Tet, tet, tet. Nah, ternyata ini kalau dibaca ini adalah pramuka ya. Pramuka. Kalau dibaca ini adalah pramuka teman-teman. Wah, keren keren keren. Ini kalau orang yang mungkin bukan anak pramuka, mereka nggak akan mungkin ngerti gitu. Ini bahasa apa, aksara apa gitu ya. Oke. Nah, ngomongin soal sandi Morse, sandi rumput, sandi kimia. Tunggu, sandi kimia itu kayak gimana? Sandi kimia itu huruf-hurufnya huruf kimia. Huruf-huruf kimia. Iya. Oke, oke. Itu Eka belajar sandi-sandi itu dari tingkat SMP atau dari SD? Kalau untuk Morse saya sudah menghafalkan dari SD. Dari SD. Dari SD. Morse dari SD. Morse dari SD, terus rumput juga sama. Rumput juga sama. Tapi untuk kimia itu baru saya pelajari. Oh, kimia baru dipelajari ketika masuk di pramukaman satu Iya. ini. Oke. Luar biasa, keren teman-teman. Jadi mungkin setiap sandi ini punya tingkatan masing-masing gitu ya. Berarti yang paling susah itu adalah sandi kimia atau gimana? Tergantung, Pak, tergantung bagaimana kita belajarnya. Karena iya. menurut saya sandi kimia itu lebih gampang, tapi ada juga orang yang ngomong kalau sandi kimia itu susah. Oh gitu. Gitu. Ada juga yang bilang Morse itu gampang, tapi mungkin yang lain ada yang bilang susah. Gitu. Jadi tergantung dari mana kita start ya. Iya. Kayak gitu. Menarik, menarik, menarik. Nah, tadi kan ngomongin soal keahlian ya. Ada masalah sandi, terus ada semarpur. Nah, semarpur tuh apa sih? Boleh dijelasin nggak dikit? Kalau semarpur itu ibaratnya sama kayak sandi juga, tapi Iya. menggunakan isyarat bendera. Isyarat bendera. Iya, kayak gitu. Jadi kalau semarpur tuh ada dua. Kalau misalkan bendera satu tidak mencerminkan huruf apa yang kita sebut, karena bisa aja hasil sama gitu, Pak. Kecuali kalau misalkan dua. Iya, iya. Nah, kalau semarpur itu kita pegang dua, nanti dia melambangkan, misalnya saya angkat ke sebelah sini, Pak. Turun ke bawah, tangannya di sini. Nah, itu udah jadi huruf A. Itu huruf A. Huruf A naik ke atas, B, C, D, E, F, G gitu. Dan seterusnya sampai Z. Lumrahnya nih, kalau semapur itu, semapur apa semarpur ya? Semapur. Semapur. Maaf. Semapur. Kalau semapur itu lumrahnya dipakai ketika kondisi apa? Kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan surat menyurat. Kondisi yang tidak memungkinkan ketika surat menyurat. Mungkin itu dalam keadaan darurat ya. Darurat. Sangat-sangat darurat, dan mungkin kalau lagi perang mah kayak banyak tekanan dari mana-mana gitu ya. Iya, atau mungkin Bapak lagi di beda ketinggian gitu loh, Pak. Jadi beda ketinggian, bisa. Karena warna semapur juga kita warnanya ngambilnya terang. Kenapa? Karena supaya kelihatan mau itu di saat lagi cuacanya terang ataupun lagi gelap. Gitu. Oh gitu, oke. Menarik. Nih, tadi kan kita udah ngomongin masalah tentang apa sih yang bisa dipelajari dari pramuka. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, tingkatan karir yang ada di pramuka itu kayak gimana sih? Atau mungkin lebih spesifiknya itu adalah pangkat-pangkatnya. Pangkat-pangkat. Iya, boleh dijelaskan dari yang paling kecil dulu mungkin tingkatan. Yang paling kecil. Iya. Oh, berarti dari SD. Gitu. Iya, dari SD boleh. Gambarannya. Soalnya kalau untuk pangkat sendiri itu sebenarnya ada di ADART kita, Pak. Jadi pramuka itu punya anggaran dasar rumah tangga berdasarkan musyawarah keputusan nasional. Nah, di situ sudah jelaskan secara lengkap. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ibaratnya nih kayak SD,
Tapi kalau misalkan dari ADART itu dari umur 7 sampai 10 untuk ukuran tingkatan siaga. Nah, nanti siaga. Nah, dari tingkatan siaga itu ada tingkatannya lagi, Pak. Jadi namanya kita ini sebagai siaga, tapi untuk tingkatan yang seperti ini contohnya Pak, kalau ini kan di penegak gitu. Iya. Kalau di siaga itu ada tata, mula, bantu. Tata, mula, dan bantu. Iya. Oke. Lanjut lagi ke SMP gitu. SMP. Jadi dari umur 11 sampai 15. Iya. Nah, itu disebutnya sebagai penggalang. Penggalang. Tingkatannya juga ada 3. Apa tuh? Rakit, ramu, terap. Rakit, ramu, terap. Oke. Nah, kalau rakit, ramu, terap dipasangnya di sini, Pak. Di sini. Oh, di samping. Di samping. Enggak di sini. Enggak di sini. Oke. Di samping dia bentuknya kayak V gitu, warna merah. Nah, kalau untuk saya sebagai tingkatan penegak atau mungkin SMA sih, Pak, di umur 16 sampai 20 itu tingkatannya hanya 2. Apa? Bantara dan Laksana. Bantara dan Laksana. Oh, di tingkat penegak itu atau tingkat SMA penegak. Itu ada 2 SMA ya? Ada 2 tingkatan. Bantara sama penegak. Kenapa sih ditaruhnya di pundak? Karena penggambaran itu ibaratnya beban kita itu ada di sini, Pak. Tanggung jawab kita ada di pundak. Oke, berarti semakin dewasa itu kita semakin memikul beban. Semakin memikul beban ya. Berat gak? Kalau dijalanin dengan ikhlas mah. Oh, kalau dijalanin dengan ikhlas mah enggak ya? Enggak. Lancar-lancar aja, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Keren ternyata Eka ini sosok pribadi yang ikhlas, sabar, subhanallah. Oke. Nih, kayaknya saya kalau ngeliat seragam Eka, wah, banyak banget ya. Apa namanya, lambang-lambangnya, logo-logo. Ini boleh dijelasin nggak ini yang kuning-kuning ini apa ini, logo apa? Kalau ini disebutnya itu TKK. TKK. Nah, TKK itu tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus. Oke. Berarti kita cakap dalam suatu bidang gitu, Pak. Kalau ini tandanya saya menabung. Rajin menabung. Alhamdulillah, Eka rajin menabung, baik hati dan tidak sombong ternyata teman-teman. Ini oh, ternyata ini lambangnya kayak gini ya kalau rajin menabung. Ini iya, tuh kalau nabung ini teko. Tabungan gitu, Pak. Oh, tabungan. Iya, tabungan, lambang tabungan itu. Kalau ini? Kalau ini itu pengatur rumah. Pengatur rumah. Maksudnya gimana pengatur rumah? Nah, di dalam TKK ini kan tandanya kalau misalkan ini namanya TKK ya, Pak. Tapi kalau misalkan buku kecilnya itu yang buku pegangannya itu disebutnya SKK. SKK, nah, di situ ada syarat-syarat yang harus kita penuhi buat dapetin TKK. Oke. Nah, salah satunya kalau misalkan pengatur rumah, berarti saya harus mengatur rumah. Saya harus bisa mengatur rumah yang sesuai dengan tata letaknya. Oke. Jadi layoutnya sesuai dengan kebutuhan Eka kayak gitu. Kemudian itu yang sebelahnya ini apa? Yang ini? Iya. TKK gerak jalan. TKK gerak jalan. Nah, ini kalau TKK gerak jalan berarti Eka jalan jauh gitu? Jalan jauh. Berapa kilometer minimal? Paling minimal itu untuk putri 5 kalau nggak salah. 5 kilometer. Kalau putra? Kalau putra 8. Wah, lumayan segitu juga ya. Saya lebih baik, bukan lebih baik sih ya, mungkin saya karena kebiasaan naik motor gitu ya. Kayaknya kalau 8 kilometer buat saya capek gitu ya. Tapi luar biasa gitu karena anak-anak muda ini semangatnya berapi-api, jadi bisa gitu ya. Ini apa yang biru? Kalau yang ini P3K. P3K. Kalau yang hijau? Kalau ini fotografi. Jadi juru potret kita disebutnya. Masih ada lagi gak sih logo-logo yang ada di atau lambang-lambang yang ada? Harusnya ada selempangnya. Oke, kembali lagi ke masalah tingkatan karir. Tadi kan kalau misalkan di SD ada apa? Siaga, di SMP ada penggalang, di SMA ada penegak, ada pangkatnya ada bantara, ada laksana. Nah, kalau Garuda itu apa sih? Kalau Garuda itu adalah pencapaian terakhir. Pencapaian terakhir. Dari semua yang telah kita capai, kayak saya kan sudah mencapai alhamdulillah bantara, sudah mencapai laksana. Iya. Berarti itu di Garuda itu adalah pencapaian terakhir di golongan penegak saya. Apakah Garuda ini pencapaian terakhir ini hanya ada di tingkat penegak? Enggak. Dari siaga, penggalang, penegak sampai pandega itu ada. Oh, jadi setiap masing-masing tingkatan atau kategori itu Garuda itu ada gitu ada, ya? Di masing-masing golongan itu ada Garuda.
Oke, oke. Seenggaknya nih kita dari podcast ini bisa sedikit-sedikit bisa paham gitu tentang dunia kepramukaan kayak gitu. Selanjutnya Eka, Oke. selama Eka di pramuka, pengalaman apa yang bagi Eka itu sangat-sangat berkesan? Boleh diceritakan mungkin dibagi buat teman-teman? Pengalaman saya di pramuka yang membuat berkesan sekaligus terkhusus pramuka Man 1. Ya, Saya benar-benar ngerasain yang namanya sebuah keluarga. keluarga. Iya, walaupun saya punya keluarga yang baik di rumah gitu. Tapi saya waktu dari SMP mungkin ke SMA, saya sempat agak takut gitu soal pertemanan gitu. Kenapa harus takut? Karena saya berpikir, oh mungkin saya gak tahu nih nanti di SMA saya dapat teman yang baik apa enggak. Tapi pas di pramuka saya benar-benar kenal, oh ternyata di SMA juga bisa ada yang namanya keluarga. Kayak gitu. Oh, Apalagi di Ambang Jaya Jamat Dahlan yang benar-benar motonya tuh kebersamaan. kebersamaan. Wah, jadi ternyata pramuka ini bisa menjadi rumah kedua ya buat Eka gitu ya. Sehingga Eka tidak kesepian lagi kan kalau misalkan Eka kemana ke sekolah atau misalkan Eka bermain dengan teman-teman. Jadi akan selalu ada teman-teman yang menemani Eka gitu. Yaitu di Halansa. Masa Oke, asik. luar biasa. Selanjutnya Eka, mungkin ini sebagai sebuah pesan kepada khususnya ya kepada siswa kelas 10 yang baru masuk gitu ya. Kenapa harus pilih ekskul pramuka? Boleh dijelaskan atau mungkin sekalian dipromosikan juga boleh gitu. Boleh banget. Iya. Jadi kenapa harus milih pramuka? Karena dari sini pula saya belajar gitu. Ada hal yang benar-benar baru saya ketahui dan itu hanya di pramuka. Dan kalau misalnya kalian penasaran juga tentang pramuka, apalagi kegiatan kita yang banyak banget, tapi orang-orangnya tuh super duper kuat gitu. Nah itu tuh di pramuka. Dan kalian tuh jangan takut. Semisalnya kayak aku nggak punya pengalaman apapun di kepramukaan gitu. Aku nggak pernah belajar, aku nggak pernah ngapa-ngapain, itu gak apa-apa. Di pramuka kita benar-benar diajarin dari awal. Itu saya kayaknya. Itu saya kayaknya. Karena untuk tahun ajaran baru ini saya jadi pembina pramuka gitu. Sementara saya bukan anak pramuka gitu dari dulu gitu kan. Itu kayaknya saya itu buat saya. Makasih ya udah mau merekrut saya. Gitu ya. Aman Pak. Saya jadi junior tua kayaknya di sini ya. Enggak dong. Tetap aja kita harus saling menghormati. Tapi saya senang Eka. Kenapa? Kenapa ketika ditawari jadi pembina pramuka, saya pilih pembina pramuka karena saya pikir yang pertama orang-orangnya itu friendly gitu kan di pramuka itu dan punya spirit yang tinggi gitu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kenapa ketika saya ditunjuk jadi pembina pramuka padahal gak punya pengalaman ya, ya udahlah gak apa-apa. Ini kan tugas, jadi saya jalani kayak gitu. Masya Ya. Allah. Ini jadi saya yang cerita ya. Maaf ya teman-teman. Kita mendengar Kita sharing aja di sini. biasa, Luar teman-teman. biasa ya. Oke Kak, mungkin saya berharap obrolan kita hari ini tidak hanya berhenti sampai hari ini. Mungkin kalau misalkan suatu saat nanti ada kesempatan kita ngobrol lagi di podcast ini, kita ngobrol lagi, oke? Oke. Ya, sayang sekali karena waktunya terbatas banget gitu ya. Dan kita harus kembali beraktivitas. Mungkin obrolan ini kita sudahi saja gitu ya. Oke teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Jelang Pulang. Dari itu, kami berdua pamit undur diri. Saya Rana Adi Kirna. Dan saya Eka Putri Pandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.